Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama saya Harti Rambutago Edi dari Prodi Sastra Inggris 2019. Pada tugas ini saya mereview 3 tema, yaitu hakikat, ilmu kewarganegaraan, identitas nasional, dan integritas nasional. Ilmu kewarganegaraan atau biasa disebut PKN adalah ilmu yang mempelajari moral mahasiswa atau siswa dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Ilmu ini sangat bagus dan sangat penting untuk diajarkan karena bertujuan untuk mendidik anak bangsa untuk menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Kewarganegaraan ini bukan saja mempelajari moral, tapi juga mempelajari aturan serta norma sosial yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat adalah lingkup manusia yang membutuhkan manusia lain untuk melakukan hubungan timbal balik. Manusia tidak bisa berinteraksi dengan manusia itu sendiri karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Moral yang disebut dengan karakter, sifat, atau karakteristik suatu seseorang adalah jati diri seseorang yang menunjukkan bahwa orang itu memiliki nilai kewarganegaraan. Kewarganegaraan yang dimaksud adalah memiliki asas dan memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup yang dimaksud adalah bagaimana ia berperilaku, menyampaikan suatu ulasan atau menyampaikan pendapat di tengah orang banyak. Tema kedua adalah identitas nasional. Identitas nasional berkaitan erat dengan identitas suatu bangsa negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara Pancasila yang berasaskan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum yang harus memiliki 3 asas, yaitu keamanan, keadilan, dan kesatuan. Negara Indonesia adalah negara republik yang dipimpin oleh seorang presiden dengan perdana menteri. Perdana menteri di bawah MPR, DPR, DPRI, DPD. Indonesia adalah lambang negara Indonesia adalah merah putih. Merah berarti berani dan putih adalah tanda kesucian. Bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. Identitas nasional yang dimaksud adalah bagaimana identitasnya nasional dari jati diri, dari cerminan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah negara berkembang dan memiliki banyak ribuan masyarakat. Dan Indonesia adalah negara yang diminati oleh negara lain karena hukumnya, kehidupannya, dan bagaimana manusia memiliki nilai yang tinggi, nilai junjung yang tinggi terhadap kepribadian dan ketuhanan yang Maha Esa. Semua peraturan yang ada di Indonesia tercantum dalam 5 asas Pancasila dan dalam hukum Undang-Undang Dasar 1945. Dan asas negara adalah Pancasila. Tema ketiga adalah integritas nasional. Integritas nasional adalah penyatuan dari masyarakat yang berbeda dan untuk membentuk suatu kehidupan yang utuh. Misalnya, dari negara-negara kecil, dari masyarakat-masyarakat yang dibentuk menjadi satu keluarga yang utuh. Yang utuh dimaksudnya tidak ada perceraian, tidak ada saling mengintimidasi, saling mencelah, saling menjudge atau menghakimi satu sama lain. Karena pada hakikatnya Indonesia itu satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Mianggis ke Kamundale itu satu. Cuma yang menjadi asas negara kita adalah Pancasila. Dari manapun kita berada, mau dari Papua, Timur, Barat, itu kita tetap satu. Karena itu, integritas nasional itu terbentuk dari sifat menghargai, menghormati, dari pulau yang terkecil, dari agama. Indonesia memiliki 6 agama. Dan itu kita memiliki satu Tuhan yang terdapat dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu satu Esa, cuma cara kita itu setiap agama itu cara menyampaikan
isi hati kita, cara menyembah Tuhan itu yang berbeda. Dari sini kita bisa melihat, oh integritas nasional itu seperti ini, kita saling menghargai. Kita tidak boleh menjudge. Contohnya yang sering terjadi di Indonesia adalah perperangan terhadap agama. Biasanya ada agama yang menganggap agamanya itu paling benar, dan ini disebutkan sifat egoisme. Egoisme itu ilmu yang mau menang sendiri dan tidak peduli orang lain, tidak peduli apakah agamanya bagus, tidak. Ini disebut negaranya paling bagus dan agama yang lain itu tidak bagus, dan sering terjadi karena peperangan agama yang dilakukan. Biasanya gereja Kristen dibom, terjadi di mana-mana, terorisme dan itu. Dan biasanya orang yang melakukan adalah orang yang memiliki sifat ketidakadilan terhadap suatu hukum dan tidak menghargai suatu perbedaan yang terjadi dalam lingkungan Indonesia. Indonesia itu terdiri dari beragam suku bangsa. Cuma dari Indonesia saja itu memiliki beragam adat istiadat, budaya, dan otomatis itu kita itu harus menjadi satu. Bagaimana kita Indonesia bisa maju tanpa suatu anggotanya dari masyarakat kecil sampai atasan dan bawahan memiliki sifat, masih memiliki ada garis pemisah antara berdua itu. Ketika kuasaan bawahan dan atasan tidak memiliki tali yang memisahkan mereka, itu terjadi perbedaan, dan perbedaan itu sulit untuk diterima. Makanya Indonesia itu tidak maju. Indonesia itu sekarang masih disebut negara berkembang. Kenapa berkembang? Karena itu Indonesia itu belum 100%, belum sepenuhnya saling menghargai kebudayaan orang lain, belum menghargai perbedaan yang terjadi. Indonesia itu masih memiliki sifat egoisme, sifat menang sendiri, kesombongan, dan serakah. Seandainya dari dulu Indonesia itu sadar bahwa kita itu satu, Indonesia itu negara yang satu, dan seandainya masyarakat, orang-orang sekitar memiliki nilai junjung, memiliki norma sosial yang tinggi dan aturan-aturan yang terikat dalam undang-undang, tentu saja Indonesia itu adalah negara yang dikagumi oleh negara lain, dan bisa saja Indonesia menjadi negara maju, bukan lagi disebut negara berkembang. Dikatakan negara berkembang itu karena berdiri dari berbagai banyak pulau, dan sistem ekonomi itu belum terlalu maju, sistem pendidikan. Contohnya di timur itu belum dikatakan maju, sistem pariwisata, sekolah, pendidikan, dan semuanya itu. Kenapa? Karena ibu kota itu lebih dominan dengan bangunan tinggi, ekonominya bagus. Sementara di kampung atau negara terpencil seperti Papua, NTT, masih banyak anak yang nganggur. Masih ada banyak yang sekolah sarjana tapi masih banyak yang nganggur, dan SD masih ada yang putus sekolah karena satu, ekonomi. Ekonomi itu karena apa? Banyak pengusaha, atasan, mereka itu semakin bekerja mereka semakin memperkaya diri tanpa melihat ke bawah. Mereka itu menciptakan bisnis untuk mereka sendiri tanpa mempekerjakan orang. Sementara orang banyak yang ingin mencari kerja namun tidak bisa mencari kerja karena adanya sifat tadi, egoisme, yang ingin yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin menderita. Itulah yang dinamakan integrasi nasional. Integrasi itu sebenarnya harus ada penyatuan mulai dari kelompok terkecil, kehidupan orang bermasyarakat, dari bermasyarakat ke sosial baru ke negara. Negara yang utuh, negara yang harmonis adalah negara yang bisa menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain, tapi harus adanya perdamaian, keamanan di dalam lingkup negara tersebut. Baik, terima kasih. Itu adalah hasil review dari tugas yang Bapak berikan. Terima kasih dan salam.